بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-12 di bulan Safar 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir melaksanakan sholat secara berjamaah, sholat maghrib dan isya insyaallah ta'ala, dan kita manfaatkan antara dua waktu sholat ini. Sambil menanti sholat isya, kita duduk bermajlis, membaca dan menelaah hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab yang berjudul Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan. Mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Buku kita ini karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Jumat yang lalu, kita sudah menyampaikan muqaddimah pengantar untuk
kitab tentang haji, ya. Malam ini insyaallah kita akan masuk di pembahasan kitab tentang haji. Setelah kita menyelesaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa, i'tikaf, dan Lailatul Qadar. Pada pembahasan kita yang lalu, kita sudah menyampaikan beberapa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kewajiban dan kedudukan ibadah haji dan keutamaannya. Gitu ya? Alisa kadzalik? Baik. Ya, tadi Ustaz Darmin bilang karena tidak ada lagi ikhwat tarib, maka yang ditanya anak-anak kita yang SMA. Ya. Mana anak-anak kita yang SMA? Masya Allah. Hadir semuanya pekan lalu, malam Jumat yang lalu? Tidak hadir? Wah, gitu mau ditanya bilang tidak hadir. Ya? Oh begitu? Oh begitu. Wah, berarti tidak bisa ditanya itu karena bergantian hadirnya. Ya. Ya. Baik. Tapi bisa didengar ya, bisa didengar ya. Oh, tidak boleh pakai ya, tidak pakai HP Android ya. Bisa dengar di YouTube ya. Baik. Begini ya. Jadi ini sering kita sebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Al-Ilm ya, kitab yang ketiga dalam urutan kitab Sahih Al-Bukhari, ada namanya Kitabul Ilm. Setelah kitab Bad'il Wahyi, lalu kitab Al-Iman, yang ketiga kitab tentang ilmu. Imam Bukhari mencantumkan bab-bab dan hadis-hadis serta asar yang sangat penting terkait dengan masalah ilmu. Ada satu judul yang perlu kita baca dan perhatikan di kitab Al-Ilm. Sebenarnya semuanya bagus, semuanya sangat penting. Tapi ada yang terkait dengan keadaan antum-antum ini, yaitu bab at-tanawub fil ilm. Bab bergantian hadir dalam menuntut ilmu. Ya. Tanawub itu saling naib ya, saling bergantian. Imam Bukhari menyebutkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan tetangganya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kadang tidak hadir di majelis Nabi SAW. Berbeda dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan umumnya para sahabat dari Ahlus Suffah. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang tentu saja semangat dalam menuntut ilmu, tapi kadang ada saja waktu-waktu tertentu mereka berhalangan, tidak berkesempatan untuk hadir menuntut ilmu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersepakat, siapa di antara kita yang hadir dalam majlis Nabi SAW, kalau pulang nanti mengajarkan kepada tetangganya, ya, mengajarkan kepada tetangganya apa yang tadi antum pelajari. Yang hadir mengajarkan, dan yang tidak hadir mau tahu, mau bertanya. Dan Nabi kita SAW telah mengatakan, "Falyuballigh minkum asyahid al-ghaib." Siapa di antara kalian yang hadir syahid, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan yang tidak hadir juga punya keinginan untuk tahu. Jangan ada yang masa bodoh. Tahu temannya habis ikut taklim, tahu temannya habis belajar, lalu dia tidak sempat hadir, dia acuh tak acuh, dia cuek-cuek saja, tidak mau tahu apa yang telah dipelajari. Ilmu ini sesuatu yang kita lebih butuhkan daripada sekadar makan dan minum. Maka sebagaimana kalau ada pembagian-pembagian makanan dan minuman,
Kita yang tidak sempat hadir bilang mudah-mudahan ada sisanya, ya, ada yang bisa dibagi-bagi, dibawa pulang, ya. Maka seharusnya ilmu demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat pernah keluar dari masjid dan melihat orang-orang di jalan dan orang di pasar tetap dengan tempatnya. Kalau dia tanya mereka kenapa beraktivitas, mereka ingin harta, ya, yang sibuk dengan aktivitasnya jual beli, bisnis dan semacamnya, tentu saja ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan harta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kalian di sini, kenapa kalian tinggalkan di sana ada pembagian harta? Maka mereka bilang, di mana? Di masjid. Lalu mereka bergegas ke masjid untuk juga dapat pembagian harta tersebut. Setelah lihat-lihat, ternyata tidak ada orang yang bagi-bagi uang. Yang ada hanyalah majlis ilmu, majlis ta'lim. Maka mereka kembali lagi ke Abu Hurairah, konfirmasi ulang. Kayaknya tidak ada, atau sudah terlambat kami, kayaknya tidak ada orang yang bagi-bagi uang, bagi-bagi harta. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, perhatikan baik-baik. Diperhatikan, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah ta'lim, majlis ilmu. Beliau mengatakan, itulah harta, itulah pembagian harta. Bukankah Nabi SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilm faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidak mewariskan kepada umatnya harta benda material. Tidak uang emas dinar, tidak uang perak dirham. Mereka cuma mewariskan pada umatnya ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Jadi kalau orang bagi-bagi ilmu, artinya membagi-bagi warisan Nabi SAW. Jangan sampai kita tidak pernah punya bagian dari warisan Nabi SAW. Kalau pembagian warisan itu cuma orang yang hak waris saja, ahli waris saja yang berhak dapat. Adapun warisan Nabi kepada semua umatnya. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang mau, kepada orang yang mencarinya, kepada orang yang mengejarnya. Maka begitulah seterusnya penyikapan kita terhadap ilmu. Jadi, ikhwah, anak-anakku sekalian yang tidak sempat hadir yang lalu, sebelum hadir harus tahu, ya, mau tahu apa yang dibahas yang lalu, supaya bisa ditanya, ya. Bukan supaya bisa ditanya, supaya tahu, ya. Jadi bukan tujuannya supaya bisa ditanya, tapi memang kita butuhkan ilmu tersebut. Tapi pertanyaan, diskusi, dan murajaah itu hanyalah untuk lebih menguatkan pemahaman kita dan menguatkan hafalan kita terhadap ilmu tersebut. Kalau gitu satu saja pertanyaan, ya, kepada semuanya saja. Sebutkan satu dalil dari Quran dan satu dalil dari Sunnah tentang apa yang kita bahas yang lalu. Ya. Apa surat Al-Hajj? Apa surat Al-Hajj? Al-Imran. Al-Hajj atau Al-Imran? Al-Imran. Apa itu? Tentang? Ya, maksudnya apa? Artikan. Itu Anda paham semua. Dan Allah dari Allah kepada manusia terhadap haji Mustafa
Ya, tentang kewajiban haji. Ya, baik. Satu ada di hadis. Siapa yang ingat? Satu hadis. Yang lalu kita bahas berapa poin tentang kedudukan haji? Banyak ya? Satu saja. Dari anak-anak SMA dah? Ikhwas tiba. Siapa? Solah. Fadal. Nasitu kulla syai. Iqbal. Satu saja hadis. Jangan bunyal Islam ala khams, ini semua tahu. Yang lainnya selain itu. Ya, al-umrah bainal umrah Al-umrah bainal umrah. bainal umratain. Fadal. Raja ka yaum waladatu ummuh. Ya. Baik. Ya, ini supaya tradisi murojaah kita tetap terjaga ya. Tidak hilang dengan kepergian ikhwat tadi berdoa. Jadi antum-antum yang teruskan ya. Baik, Kitabul Hajj. Bab yang pertama. Babun ma yubahu lil muhrim bihajjin au umrah. Bab apa yang dibolehkan bagi seorang yang muhrim bihajjin au umrah. Dia muhrim karena dia berhaji atau umrah. Wa ma la yubahu, dan apa yang tidak dibolehkan. Wa bayan tahrimit tib alaihi, dan penjelasan diharamkannya parfum bagi orang yang berihram. Jamaah sekalian, perlu untuk kami ingatkan bahwa sistematika kitab dan bab ini diambil dari Sahih Muslim. Adapun teks hadisnya ini diambil dari Sahih Al-Bukhari. Ya, tentu saja ketika mau dikumpulkan hadis Bukhari dan Muslim, kadang didapati hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim tapi berbeda sedikit redaksinya. Maka tentu penulis buku ini, Fuad Abdul Baqi, perlu menetapkan redaksi mana yang diambil, apakah Bukhari atau Muslim, dan beliau memilih redaksi dari Sahih Al-Bukhari. Adapun sistematika babnya dan kitabnya ini diambil dari Sahih Muslim. Tapi Imam Muslim tidak menyebutkan judul bab. Maka judul bab diambil dari pensyarah Sahih Muslim, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi judul bab yang baru kita baca tadi adalah judul bab dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam membahas persoalan haji, banyak yang perlu untuk kita ketahui. Namun, hal yang paling pertama dibahas di sini, apa yang dikenakan oleh orang yang muhrim. Apa itu muhrim? Muhrim kalau kita baca dalam kamus besar bahasa Indonesia, muhrim itu bisa berarti satu di antara dua. Yang pertama, muhrim adalah yang tidak boleh kita menikah dengannya. Yang kedua, yang melaksanakan ihram. Ya, atau kita cek ya, apa makna muhrim dalam KBBI.
Ya, yang pertama orang yang sedang mengerjakan ihram. Yang kedua, orang laki-laki yang dianggap dapat menjaga dan melindungi wanita yang melakukan ibadah haji dan atau umrah. Ya. Ini kata-kata orang yang dianggap dapat menjaga. Ini muhrim-muhrim diatur ya. Jadi dimuhrimkan, dianggap sebagai muhrim supaya bisa menemani seorang wanita yang tidak ada mahramnya. Jadi perlu dibedakan ya antara muhrim dan mahram. Mahram artinya orang yang diharamkan menikah dengannya, atau orang yang kita punya kelonggaran ya dalam beberapa hal dalam persoalan aurat dengannya. Adapun muhrim itu kalau dalam bahasa Arab tidak mungkin bermakna seperti itu. Ya, tidak mungkin bermakna seperti itu. Muhrim adalah orang yang berihram. Orang yang berihram. Dan berihram itu sebabnya satu di antara dua sebab, yaitu entah karena dia haji atau karena dia berumrah. Dan maksud ihram adalah ketika dia sudah mengatakan labbaik Allahumma hajja, atau labbaik Allahumma umrah, atau labbaik Allahumma hajja wa umrah umpamanya. Itulah makna dia telah berihram. Dan tidak harus ya seorang dikatakan berihram ketika memakai pakaian ihram. Ya, tapi sah dia telah dikatakan berihram ketika dia sudah mengatakan kata-kata tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang mau berihram atau orang yang berihram, apa yang dia kenakan? Nah, ini yang kita akan bahas. Ada 3 hadis yang disebutkan dalam bab ini. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-731 dalam Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadisu Abdullah bin Umar anna rajulan, hadisu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki qal, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minats thiyab, apa yang dikenakan oleh seorang yang muhrim dari pakaian. Artinya pakaian apa yang dikenakan oleh seorang yang berihram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalbasul qumsa, jangan memakai qamis, pakaian yang berjahit, kemeja, qamis dan seterusnya. Walal amaim, dan jangan pakai sorban. Walas sarawilat, dan jangan pakai celana panjang, sarawil. Walal baronis, dan jangan pakai burnus. Baronis itu burnus. Tahu burnus? Burnus itu pakaiannya orang Maghrib sekarang ya, pakaian orang Maroko banyak. Semacam jubah juga ya, tapi ada penutup kepalanya ya. Penutup kepalanya bersambung langsung dengan jubahnya. Mirip-mirip kalau pakai jas hujan ya, ada tutup kepalanya yang bersambung dengan jas hujan tersebut. Itu burnus namanya. Tapi ini kebanyakan dikenakan oleh orang Maroko sekarang hari ini. Kalau dulu ini pakaian-pakaian yang dikatakan pakaian-pakaian ahli ibadah dahulu pada sebagian komunitas tertentu ya. Karena mereka beribadah di waktu-waktu dingin kadang, maka mereka kadang menggunakan yang dinamakan burnus. Walal khifaf, dan jangan pakai khifaf.
Khifaf jamak dari khuf. Khuf adalah sepatu yang tinggi, ya. Alas kaki yang tinggi menutup mata kaki. Illa ahadun, kecuali seseorang, la yajidu na'laini, tidak mendapatkan dua sendal, tidak punya sendal. Fal yalbas khuffaini, maka barulah dia dibolehkan, maka hendaknya dia memakai dua khuf. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, tapi dia potong itu khufnya di bawah dari mata kakinya. Wala talbasu minatsiyabi syai'an, dan jangan kalian memakai pakaian sesuatu massahu yang tersentuh oleh az-za'faran au wars, yang tersentuh oleh za'faran dan wars. Za'faran dan wars ini nama tumbuh-tumbuhan yang berwarna, yang kadang digunakan untuk mencelup pakaian, merubah warna pakaian, dan juga dia digunakan untuk wangi-wangian kadang, ya. Jadi za'faran dan wars, tumbuh-tumbuhan yang memiliki bau yang harum. Ya, itu hadis Abdullah bin Umar. Kita perlu baca juga hadis kedua, hadis Abdullah bin Abbas, mirip-mirip dengan hadis itu, hadis yang pertama. Hadis yang ke-732, hadis Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qol, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu bi Arafat. Aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di padang Arafah. Malam yajidin na'lain, siapa yang tidak dapat dua sendal, falyalbas al-khuffaini, maka silahkan dia pakai khuf. Wa man lam yajid izaran, siapa yang tidak dapat kain sarung, falyalbas sarawila, hendaknya dia memakai celana panjang, lil muhrim, bagi orang yang ingin ihram. Ya. Jamaah sekalian, hadis pertama ini penjelasan tentang apa yang dipakai oleh seorang yang muhrim, seorang yang ihram. Dan maksudnya di sini untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Adapun wanita, apa yang dipakai kalau dia ihram haji atau umrah? Pakaian apa? Pakaiannya sama saja dengan pakaian yang selalu dia pakai, dengan syarat pakaiannya itu menutup aurat, ya. Jadi jangan difahami pakai dengan pakaian apa yang biasa dipakai jadi yang tidak menutup aurat, tidak menutup aurat juga. Tidak. Seharusnya wanita itu kapan saja ketika berada di tengah-tengah orang yang bukan mahramnya, apalagi ketika keluar rumah, maka seharusnya dia menutup aurat. Dan menutup aurat bagi wanita itu tidak khusus ketika sholat saja, tapi di sepanjang waktu ketika berada di orang-orang yang bukan mahramnya. Maka seharusnya bagi wanita sadar itu, ya, ketika dia sedang ihram mau haji dan umrah, lalu dia memakai pakaian yang begitu sempurna, Masya Allah, maka seharusnya itu dia teruskan ketika dia juga selesai melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Sama dengan wanita-wanita kita yang Masya Allah, pada saat dia sholat, dia menutup auratnya dengan sempurna. Tidak ada sebenarnya perbedaan antara sholatnya dan di luar sholat. Bahkan, menurut pendapat sebagian ulama kita, ada keringanan yang lebih pada saat sholat dibandingkan di luar sholat. Bagi ulama yang mewajibkan cadar umpamanya, bagi ulama kita yang mewajibkan cadar, mereka mengatakan cadar harus dipakai di mana saja, kecuali pada waktu sholat tidak pakai cadar. Jadi ketika keluar, ya, maka tetap pakai, ya. Tapi waktu sholat tidak boleh pakai.
Kecuali kalau dia berada di tempat-tempat yang juga memungkinkan untuk dilihat ya. Jadi sebenarnya bagi wanita untuk masalah pakaiannya itu sama saja ketika dia ibadah sholat dan di luar sholat, sama saja ketika dia pada waktu haji atau umrah dan di luar haji atau umrah. Bahkan di waktu ibadah tersebut ada sedikit kelonggaran sebenarnya ya, seperti yang kita katakan bagi yang tidak mewajibkan cadar, bagi yang mewajibkan cadar. Makanya waktu haji dan umrah juga dilarang pakai niqab ya, dilarang pakai niqab. Ya, kecuali ketika dikhawatirkan ya terlihat ya. Jadi untuk wanita tetap saja ya tidak ada pakaian khusus. Termasuk tidak ada pakaian khusus tidak harus memakai pakaian warna putih ya. Sebagian orang menyangka bahwa pakaian ihram itu identik dengan pakaian warna putih. Ya, sehingga kadang wanita-wanita seakan-akan harus memakai pakaian putih juga pada saat umrah atau haji. Padahal itu tidak harus, ya tidak harus. Tidak ada keharusan yang seperti itu. Sampai untuk laki-laki pun tidak harus, ya. Walaupun kenapa digunakan itu karena memang dalam masalah warna pakaian itu lebih afdal pakaian putih ya bagi lelaki, ya. Karena itu umumnya orang menggunakannya. Tapi kalau ada orang yang tidak pakai pakaian warna putih pada saat ihram, maka tidak ada keharusan. Untuk laki-laki yang dikenakan adalah ya ini ya, kita baca di sini. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah," dia berkata, "Wahai Rasulullah, ma yalbasul muhribu minas thiyab?" Apa yang harus dipakai seorang yang ihram ketika dia ihram? Pakaian apa yang mesti dipakai? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat pertanyaannya ya. Apa pertanyaannya? Pakaian apa yang harus dipakai? Biasanya kalau antum ditanya pakaian apa yang harus dipakai, maka antum bilang apa? Pakaian ini dan pakaian itu. Tapi lihatlah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan pakai ini dan pakai itu. Tapi beliau mengatakan jangan pakai ini dan jangan pakai ini dan jangan pakai itu, ya. Apakah tidak nyambung ini antara jawaban dan pertanyaan? Jadi penanya tanya pakaian apa yang harus dipakai. Lalu Rasulullah bilang jangan pakai ini. Kenapa jawaban beliau begini? Beliau mau sampaikan bahwa hukum asal tidak ada pakaian khusus yang harus dipakai. Yang penting jangan melanggar pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai. Kalau ada larangan, kira-kira yang mana lebih banyak? Yang boleh atau yang dilarang? Umpama ada yang tanya ya, ada yang tanya. Bilang apa yang kita harus makan? Apa yang harus kita makan? Kita bilang makan saya apa saja yang antum mau. Yang penting jangan bangkai, jangan darah, jangan babi, ya, dan seterusnya. Berarti yang banyak yang boleh atau yang tidak boleh? Yang boleh. Maka tidak bisa disebut, karena kalau kita bilang makan tempe, makan daging, makan nasi, makan roti, banyak sekali mesti disebut, ya. Tapi ketika dibilang jangan ini, berarti itu saja yang terlarang, yang lainnya boleh. Makanya ada biasa orang kalau baca dalam Al-Quran tidak boleh ini, baca dalam hadis tidak boleh, nah semua ini semua tidak boleh. Apa yang boleh? Padahal apa yang tidak dilarang semuanya itu boleh. Ya, dalam masalah-masalah dunia ya, dan dalam masalah-masalah ibadah pun sebagian itu bolehkan apa saja, ya. Ini termasuk dalam masalah pakaian. Tidak ada pakaian khusus. Ya, termasuk juga dalam sholat. Yang penting jangan ini dan jangan itu, ya. Dan ini di antara hikmah ya dalam menjawab bahwa jawaban itu tidak harus persis dengan pertanyaan. Karena ada kadang orang bertanya kurang pas pertanyaannya, maka diarahkan jawabannya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau mengajarkan kepada kita fiqhul jawab, bagaimana kefakihan seseorang dalam menjawab pertanyaan. Termasuk kadang kita menjawab lebih dari
apa yang ditanya. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat yang sedang pergi berlayar atau pergi melakukan perjalanan naik di lautan, naik kapal atau naik perahu di lautan. Mereka bilang, kami cuma membawa sedikit air. Wa nahmilu ma'ana qalil minal ma'. Kalau kami wuduk pakai air ini, kami akan kehausan, tidak ada air untuk minum. Apakah boleh kami afanatawaddau bihi ay bima'il bahr? Bolehkah kami berwuduk pakai air laut? Waktu itu mereka belum tahu bahwasanya air laut itu boleh dipakai. Jadi pertanyaannya apa? Apakah boleh kami berwuduk pakai air laut? Jawaban Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Nabi kita SAW ketika ditanya, bolehkah berwuduk dengan air laut? Beliau tidak mengatakan boleh. Tapi beliau menjelaskan kaidah penting tentang air laut. Bahwa air laut itu tahurun ma'uhu. Airnya itu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Jadi bukan cuma bisa wuduk, bisa juga mandi. Dan apa saja, suci dan mensucikan. Dan beliau juga mengatakan wal hillu maitatuhu. Bangkainya juga halal. Apakah beliau tadi ditanya tentang bangkainya? Beliau tidak ditanya tentang bagaimana kedudukan bangkai laut. Tapi beliau mengatakan wal hillu maitatuhu. Beliau menjawab lebih dari yang ditanya. Jadi kadang begitu ya, kita melihat bahwa si fulan ini sebenarnya butuh juga satu ilmu, tapi dia tidak tanya karena dia tidak tahu. Karena biasa ada orang tidak bertanya karena dia tidak tahu apa yang mau ditanya. Ya. Maka kadang ketika bertanya, kita berikan sesuatu yang lebih dia butuhkan. Dan kadang juga kita memberikan jawaban pada hal yang lebih dia butuhkan. Seperti ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, seorang badui bertanya, ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Madza a'datta laha? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Artinya pertanyaannya tidak tepat, bukan kapan hari kiamat, tapi seharusnya apa yang perlu kita siapkan untuk hari kiamat. Amma as-sa'ah atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan. Cuma kita tidak tahu kapan. Yang paling penting apa yang sudah kita persiapkan. Ya, jadi begitu ya. Seorang guru atau seorang dai, seorang yang ditanya tentang sesuatu tidak harus terlalu polos dalam menjawab. Ya, dia kadang menambah dari yang ditanya, atau kadang mengurangi dari yang ditanya, atau dia mengarahkan kepada hal yang lebih dibutuhkan. Ya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, jangan pakai ini, ya. Yang banyak kita pakai sekarang ini, kalau kita haji atau umrah, apa? Dua pasang pakaian, yaitu ar-rida dan al-izar. Jadi yang antum pakai itu, antum lihat orang yang ihram itu memakai satu pasang pakaian, yang bagian atas namanya ar-rida, ya, semacam selendang, rida, pakaian yang di atas pakai di atas, dan yang di bawah al-izar, kain sarung. Tapi tidak boleh berjahit, tidak boleh dijahit. Ya, bukan maksudnya pinggirnya tidak boleh berjahit, ya, tidak boleh dalam bentuk pakaian yang dijahit. Di sini pertama beliau mengatakan tidak boleh pakai kamis, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit maksudnya. Semua jenis pakaian yang berjahit, entah jubah, kemeja, gamis, baju kos, dan semuanya tidak boleh dipakai. Kemudian beliau mengatakan walal amaim, tidak boleh pakai sorban. Bagaimana kalau pakai songkok? Bagaimana kalau pakai topi? Beliau mengatakan jangan pakai sorban. Kenapa beliau bilang jangan pakai sorban? Karena waktu itu kebanyakan mereka pakai sorban, ya, sehari-harinya. Maka pada saat ihram jangan pakai sorban. Kalau kita jangan pakai songkok, ya. Atau sebagian orang mungkin selalu pakai topi, jangan pakai topi. Artinya pada saat ihram tidak boleh ada yang menutup kepala kita.
Tidak boleh ada yang menutup kepala kita. Walas sarawilat, dan juga tidak boleh pakai celana. Tidak boleh juga pakai celana. Artinya celana, ya tidak boleh pakai celana. Termasuk sarung yang berjahit, ya, sarung yang berjahit. Jadi mesti yang tidak berjahit. Walal baronis, yang kita sudah sebutkan, baronis jenis pakaian tadi yang menutup kepala. Kenapa dilarang baronis? Karena pertama dia memang kain yang berjahit, yang kedua juga dia menutup kepala kita. Walal khilfaf, termasuk tidak boleh pakai sepatu yang menutup dua mata kaki. Jadi bisa sendal. Lalu jika itu semuanya sudah diusahakan, tapi tidak ada yang kita punyai, ada seorang yang muhrim hanya memiliki yang beberapa yang terlarang. Jadi dia sudah coba cari-cari, tapi dia tidak dapatkan kecuali jenis yang terlarang. Maka di sini lagi ada keringanan. Ya, agama ini senantiasa agama yang mudah, dan ada saja hal-hal yang darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Ad-darurat tubihu al-mahzurat. Dalam kondisi darurat, maka hal yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Apa di antara yang dibolehkan? Pada saat kita tidak memiliki sendal, hanya khuf, pakaian ya sepatu yang tinggi itu ya, khuf. Kita tidak punya kecuali khuf, maka silakan tapi dipotong khufnya di bawah mata kaki, ya di bawah mata kaki, agar dia mirip sendal, seperti sendal kedudukannya. Sebagian ulama kita mengatakan kalau tidak ada sepatu, tidak ada sendal, maka tidak apa-apa memakai khuf dan tidak harus dipotong. Karena kalau dipotong itu menyanyiakan harta, merusak milik kita. Ya. Lalu mereka juga berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, apa dalam hadisnya? Barang siapa yang tidak punya sendal, falyalbas al-khuffaini. Tidak ada kata-kata apa? Dan hendaknya memotongnya. Ya, sehingga mereka memahami bahwa dipotong itu bukan satu keharusan. Itu sebagian ulama memahami seperti itu. Namun wallahu alam, afdalnya, kehati-hatiannya, maka dipotong. Ya, kehati-hatiannya dipotong, dan dia tidak termasuk sesuatu yang menyanyiakan harta kalau memang sesuatu yang terlarang dalam satu ibadah. Ya. Yang dikatakan mubadzir itu, yang dikatakan israf itu ketika sesuatu yang memang tidak dibutuhkan. Ya. Maka ketika kita membuang sesuatu yang tidak dibutuhkan, tidak dinamakan mubadzir. Kalau ada umpamanya seorang makan makanan yang dia makan, lalu ternyata makanan yang haram, lalu dia buang, apakah mubadzir? Tidak. Makanya ketika khamar diharamkan, pada saat itu para sahabat sedang, ya tanda kutip, sedang pesta khamar. Sedang pesta khamar. Mereka pada kumpul, pada minum-minum di tempat rumah dari Abu Talha waktu itu. Lalu saling memberikan, lalu ketika datang perintah pada waktu itu untuk meninggalkan khamar, mereka buang langsung, hancurkan bahkan. Ya. Dan tidak dikatakan menyanyiakan harta. Dan memang suatu yang tidak dibolehkan. Maka ketika sesuatu yang tidak dibolehkan kita buang, maka tidak dikatakan mubadzir, tidak dikatakan israf, dan tidak dikatakan idha'atul mal, menyanyiakan harta. Kemudian di antara hal yang disebutkan di sini, jangan memakai pakaian yang disentuh oleh wangi-wangian. Menunjukkan bahwasanya tidak boleh orang yang muhrim memakai wangi-wangian. Tidak boleh pakai parfum bagi orang yang muhrim. Tidak pada badannya dan tidak pada pakaiannya. Yang boleh itu kalau sebelumnya, boleh kalau sebelumnya. Tapi begitu sudah dalam status dia muhrim, dia sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah, maka tidak boleh lagi memakai wangi-wangian. Kau sekalian,
Apa hikmah dari ini semuanya? Ya. Ini tentu saja hikmahnya. Pertama kita mengatakan wallahu alam. Yang kedua, kalau diperhatikan maka ini satu syariat yang sangat mulia yang diajarkan dalam Islam. Syariat haji dan umrah ini apakah hanya dikenal dalam Islam atau dikenal juga di masa jahiliyah? Dikenal juga di masa jahiliyah. Ini sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada proses begitu lama antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Mereka itu juga mengagungkan Ka'bah, mengadakan haji dan umrah, tapi dengan cara yang terlarang. Gimana mereka? Mereka mengadakan tawaf di Ka'bah, mereka mengadakan sa'i dalam Safa dan Marwah, tapi mereka dikelilingi dan mereka mendatangkan patung-patung berhala mereka. Jadi mereka ibadah dipenuhi dengan patung-patung berhala. Dan juga mereka melakukan ibadah itu sebagaimana kata Allah, mereka melakukan ibadah juga wa ma kana salatum 'indal baiti illa buka wa tasdiyah. Mereka bersiul-siul dan tepuk tangan. Ya. Itu ibadah mereka pada saat tawaf. Mereka tawaf juga. Mereka juga melakukan sa'i. Tapi begitu modelnya. Lalu hal yang lain, bagaimana pakaian mereka? Mereka mengatakan ini tawaf untuk membersihkan diri, maka tidak pakai pakaian sama sekali, telanjang. Ya. Itu modelnya orang jahiliyah. Islam datang meluruskan, mengembalikan apa yang ada pada din fitrah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita melarang itu semuanya, dalam syariat dilarang. Dan untuk pakaian, kita juga mengajarkan, syariat mengajarkan untuk tampil dengan sederhana. Kan ini syariat-syariat yang sangat suci mengajarkan kita untuk mengenal siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu dilakukan ibadah ini dengan pakaian yang seragam. Dan seandainya dilaksanakan dengan baik, maka tidak ditahu lagi siapa yang tuan, majikan, dan siapa yang bawahan. Siapa pemimpin dan siapa yang rakyat. Siapa orang yang kaya dan siapa yang miskin. Semuanya dengan pakaian yang satu. Dan tidak boleh pakai harum-haruman pada saat itu. Untuk menunjukkan bagaimana keadaan mereka yang asal kehinaan yang ada pada kita sebagai manusia. Yang serba kekurangan dan banyak hal yang aib dan hal yang kurang. Yang tidak mengenakkan pada diri kita sebenarnya. Agar hilang semua bentuk-bentuk kesombongan, keangkuhan, dan masa hebat. Pada dasarnya kita semua lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah dan tidak ada lagi yang menyombongkan status mereka, dan mereka semuanya bersimpuh sujud kepada Allah dan melaksanakan tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitullah tersebut. Ya, ini di antara hikmahnya kenapa hal-hal ini semuanya terlarang. Ya, hal-hal ini terlarang ya agar kita bisa ya betul-betul melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan seandainya ada yang dilanggar, ini nanti ada sanksi-sanksinya ya. Ada sanksinya nanti insyaallah kita akan bahas, dan masih ada satu lagi hadis terkait dengan ini insyaallah taala kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Masih ada satu hadis dalam bab ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter. Dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan
dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahda Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.